Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa PJTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Ganjar Pamungkas dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam program Inspirasi Sehat. Tentunya kali ini kita akan memberikan inspirasi untuk Anda mengenai satu hal, tema yang tidak asing lagi, di mana tentunya saat ini sedang banyak dibicarakan oleh orang-orang di luar sana dan juga khusus pemerintah Republik Indonesia juga saat ini sedang ibaratnya mencari solusi terbaik mengenai vaksin, ya. Saya tidak sendiri, kali ini saya juga ditemani oleh seorang dokter muda, cantik, yang pastinya akan berbagi informasi mengenai vaksin pada kesempatan hari ini. Ada Dr. Eka Lestari Kurnia MMRS. Apa kabar dokter? Baik. Sehat dokter? Alhamdulillah. Ya, sehat selalu harus ya. Harus sehat. Daya tahan tubuh kita harus tetap terjaga dengan saja. pikiran positif dan juga hal-hal yang juga positif tentunya dok ya. Tentu saja, jangan lupa makan dan istirahat Nah, ya. itu utama ya. Olahraga tambahannya mungkin Oh ya, ya, dok ya. jelas Itu ya. yang penting saat ini. Nah, di tengah-tengah masa pandemi sekarang gitu ya dok ya, bicara mengenai yang terjadi saat ini, sudah barang tentu menjaga daya tahan tubuh kita, kemudian juga berpikir positif itu menjadi hal yang utama dok. Betul. Mungkin sebelum kita bahas ke vaksin, ada ibaratnya tips terlebih dahulu gitu cara menjaga daya tahan tubuh kita agar tetap terjaga dan juga stabil dok. Daya tahan tubuh otomatis dari dalam diri kita sendiri ya. Dari dalam diri kita sendiri menjaga kesehatan, terutama kebersihan, pola hidup bersih dan sehat, kemudian makan teratur, tidur cukup, dan tidak lupa 3M. Cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan menghindari kerumunan, jaga jarak gitu ya. Ya, itu tadi ya. Jadi 3M itu diterapkan. Baik, itu yang utama yang tentunya kita harus informasikan dan juga harus kita kampanyekan kepada masyarakat di luar sana dok ya. Nah, bicara mengenai vaksin dok, gitu ya, di sana juga orang banyak bertanya sebetulnya vaksin itu apa sih sebetulnya? Vaksin, ya itulah. Vaksin itu antigen sebetulnya ya, antigen dari suatu mikroorganisme. Kalau bahasa kedokterannya, jadi mikroorganisme itu bisa yang masih hidup tapi diinaktifkan, bisa yang sudah dimatikan atau bagian dari mikroorganisme itu. Sehingga mikroorganisme yang dimasukkan ke dalam tubuh seseorang akan menyebabkan kekebalan yang spesifik dan aktif, sehingga seorang tersebut punya kekebalan terhadap penyakit tertentu. Jadi punya tameng lah gitu ya, punya tameng gitu. Jadi saat kita vaksin otomatis tubuh akan bereaksi. Biasanya ada demam dan sebagainya. Suatu saat ketika ada penyakit itu datang menyerang, tubuh kita tuh sudah punya sinyal langsung, punya daya tahan tubuh. Ada jadi bentengnya, betul ada bentengnya. Jadi tidak jadi sakit, ataupun kalau misalnya sakit gejalanya hanya ringan saja gitu. Kan ada dua yang orang tahu gitu ya dok ya, vaksin kemudian juga imunisasi. Kalau orang bayi itu suka diimunisasi dan juga vaksin gitu ya. Sebetulnya ini satu jenis yang sama atau memang beda begitu dok? Cara penanganannya atau apanya? Vaksin itu yang dimasukkan, sedangkan imun itu prosesnya imunisasi. Imun itu kan kekebalan. Sedangkan imunisasi berarti upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang. Nah, upayanya gitu loh, yang dimasukkan vaksinnya gitu. Baik. Jadi setiap orang itu sebetulnya punya imunitas tersendiri ya dok? Oh ya, jelas. Jadi sebetulnya. Beda-bedakah mungkin setiap orangnya misalnya tingkat yang harus dimasukkan vaksin itu sendiri atau seperti apa sebetulnya? Oh enggak sih, sebetulnya sama. Sama. Dulu waktu masih SD, Mas pasti kan divaksin, inget kan waktu kelas 1 teriak-teriak gitu ya, teriak-teriak sampai nyumput-nyumput di gitu, kolong bangku ya, takut. Betul, padahal waktu bayinya pasti sudah diimunisasi sama orang tuanya, sudah imunisasi lengkap. Jadi gitu. Pasti ada pengulangan untuk menguatkan gitu. Tapi ada beberapa yang tidak perlu pengulangan. Nah, kalau misalnya tubuh kita memang udah kebal nih secara sendiri, itu seperti apa sih kita mengetahui kekebalan tubuh kita, kemudian ditambah vaksin, itu kayak gimana sih dok sebetulnya? Apakah nggak perlu pakai vaksin karena orang ini misalnya daya tahan tubuhnya juga udah cukup, atau seperti apa? Atau semua orang juga sebetulnya butuh gitu dok? Apalagi untuk saat ini ya betul, dok ya? Betul. Imun itu kan setiap orang punya daya tahan tubuh ya, daya tahan tubuh alami dan buatan. Alami itu seperti kulit juga kan itu daya tahan tubuh alami ya. Jadi kita sebetulnya kalau kena panas langsung tubuh kita tuh melawan, jadi langsung ada benjol gitu ya. Nah, sedangkan vaksin itu kan yang dimasukkan ke dalam, buatan tetapi alami juga, maksudnya aktif karena tubuh kita membuat antibodi gitu kan ya. Untuk bisa tahu kita ini udah kebal apa belum sih gitu kan ya, itu agak sulit ya gitu kan, karena belum tentu juga vaksin yang dimasukkan itu kondisinya bagus, karena vaksin itu sensitif. Sensitifnya dia ada tempat penyimpanannya, ada yang
vaksin tuh dia sensitif dari panas, sensitif kalau terlalu beku juga rusak gitu. Jadi betul-betul harus oleh tenaga kesehatan yang betul-betul berpengalaman, betul gitu. Ya, sembarangan. Iya betul sekali. Tapi ini adalah usaha. Imunisasi adalah usaha untuk mencegah penularan penyakit, terutama penyakit menular, kemudian untuk mencegah kecacatan, karena biasanya penyakit-penyakit yang menyebabkan kecacatan atau kematian, juga mencegah wabah seperti sekarang nih pandemi di mana-mana gitu kan, orang jadi parno, psikisnya kena gitu kan. Nah, Dok, sebetulnya yang bisa divaksin itu apakah tergantung rentan usia misalnya, atau yang memang sudah sakit baru kita vaksin, atau sebetulnya kita yang sehat pun sebetulnya gitu agar menjaga daya tahan tubuh kita tetap terjaga dengan aktivitas yang padat misalnya, Dok, itu juga perlu divaksin atau seperti apa sebetulnya? Karena kan orang kalau udah sakit baru divaksin gitu, atau kita untuk ngejaga aja, atau jenisnya kah berbeda-beda atau seperti apa sebetulnya? Jenisnya berbeda-beda tentu saja ya, tergantung penyakit, karena vaksin itu dari mikroorganisme, bisa dari bakteri dan virus penyebab penyakit tersebut gitu kan. Kalau kita bayi tuh dari kecil ada vaksin yang imunisasi dasar lengkap gitu kan, dari virus, dari bakteri semua sampai umur 2 tahun biasanya gitu kan. Terus tapi ada imunisasi yang kebutuhan, misalnya wanita usia subur, tete itu kan ya, disuntik tete supaya kalau nanti. mau nikah tuh biasanya, Dok, Ah, itu dia mau nikah beberapa kali. Udah pernah ya pasti ya waktu mau nikah gitu kan, pengalaman. Terus kalau mau keluar negeri misalnya ada negara tertentu yang mewajibkan kita untuk divaksin. Kemudian rabies. Rabies itu vaksinnya vaksin buatan yang pasif. Jadi tubuh kita tidak membentuk antibodi, tapi yang sudah jadi di luar dimasukkan seperti obat lah gitu, jenisnya gitu. Iya. Itu ya. Jadi bermacam-macam sekali karena penyakitnya juga bermacam-macam. Gitu. Kalau tadi yang bilang kalau udah senang sakit, kemudian juga apakah memang yang seperti saat ini sekarang kita juga bisa nih, Dok, gitu? Kalau untuk COVID nih ya, spesifik COVID nih sepertinya sih enggak ya gitu, nggak bisa sakit terus kita vaksin, nggak bisa. Justru pencegahan. Secara penemuannya juga kan masih teliti lebih Betul, lanjut karena ya, penelitiannya Dok, ya, juga masih kan panjang butuh gitu waktu ya. Nggak mesti sebulan 2 bulan, minimal tuh 12 bulan sampai 1,5 tahun. Oke, untuk ternyata ada penelitian. cara tersendiri ya, Dok. Dikirain tuh kayak ibarat disuntik aja gitu, kayak masukin vitamin, cuma disuntik doang, udah gitu jarak tertentu, misalnya dalam jangka 2 minggu kah, atau 1 bulan kah, itu untuk menjaga imunitas kita, sebulan berikutnya kita, itu seperti itu nggak sih? Atau Iya betul, harapannya sih seperti itu. Tapi kan tiap orang berbeda dengan daya tahan tubuh yang berbeda kan, penerimaan tubuhnya ini. Misalnya saya divaksin nih, saya respon, tapi Mas nggak respon gitu. Makanya kenapa ada penelitian setelah disuntik, relawan-relawan ini kan diteliti, diambil lagi darahnya, antibodinya terbentuk enggak? Gitu. Ada juga yang antibodinya tidak terbentuk, berapa persenkah yang tidak terbentuknya gitu. Makanya ada penelitiannya dan tidak membutuhkan waktu yang singkat gitu. baik, itu ya, ternyata memang harus diketahui lebih dalam begitu ya, kita Ya, harus sedikit mulai baca-baca lagi nih. Kayaknya kalau sekarang tuh malah ekstra, Dok, gitu ya, kayak kita kena flu aja ya di rumah, misalnya tiba-tiba kita kena flu, kemudian juga tiba-tiba batuk, itu tuh betul-betul harus pinter-pinter kita untuk nyari informasi, Dok. Gejala tersebut itu apakah memang mendekati COVID-19 misalnya gitu ya, atau memang cuman gejala biasa, karena sekarang tuh yang parno itu justru sakit-sakit yang ringan, Betul, Dok. batuk Betul ya? sekarang kita jauhin ya gitu ya. Jadi nggak boleh batuk sekali, tapi nggak semua batuk itu COVID, dan tidak semua COVID itu bergejala. Banyak juga yang nggak ada gejala gitu kan justru ya. itu yang mungkin bahaya, Dok, ya? Ya, jadi kebanyakan sih malah yang nggak bisa mencium, nggak ada gejala, nggak ada demam, nggak ada diare, nggak ada pegel-pegel, nggak ada batuk. Itu tuh nggak bisa mencium aromanya tuh kurang lebih berapa lama, Dok? 1 hari? Nggak, tiap orang berbeda-beda. Ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari gitu. Hitungannya hari, bukan beberapa detik gitu ya, Dok? Enggak, harian, hari agak lama gitu ya. Takutnya gitu. kan ada temen cerita tuh, saya tiba-tiba nggak bisa ngenyium aroma, katanya tuh. Takutnya kan memang lagi flu-nya memang lagi banyak gitu ya, secara cairannya lain sebagainya gitulah. Udah parno aja gitu, Dok, ternyata di beberapa hari kemudian dia sembuh gitu ya. Nggak masalah. Sekarang sih yang penting kalau misalnya ada gejala seperti itu, ataupun batuk ringan sekalipun, pilek ringan, demam, nggak enak badan, meskipun bukan COVID, kita tetap jaga-jaga, tetap cuci tangan pakai sabun, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker, karena anjuran dari WHO yang sudah disadur oleh Kemenkes 10 hari tanpa gejala, meskipun swab masih positif,
sudah dibolehkan pulang gitu. ya, Jadi Dok, nggak usah ya. terlalu parno, asal nggak ada gejala ya, dan tidak ada komorbid. Kalau komorbid tidak ya ada gejala tambahan lain, betul, dan tidak ada sebagainya, penyakit ya. lain. Ya mungkin ibaratnya apa ya? Ibaratnya salah satu kabar gembira juga, Ya. ya bukan nggak gembira juga, lebih ke agak sedikit tenang mungkin Ya, agak betul. sedikit tenang. Kemudian jangan khawatir ketika mungkin Anda atau siapa saja mungkin keluarga Anda di rumah, tapi jangan sampai begitu ya. Kalau misalnya memang ada yang terkena gejala itu, ibaratnya itu di apa ya? Ibaratnya mentalnya dibangun, dibentuk Betul, lagi karena supaya psikis dia betul, rata-rata psikis yang dapatnya tuh psikis kan, karena ketakutan, karena tiba-tiba wah langsung ada yang meninggal karena COVID gitu kan, terus orang ketakutan sama sekali, isolasi, nggak bisa kemana-mana, nggak boleh ketemu siapa-siapa, otomatis gitu kan ya. Gitu ya. Iya betul. Jadi Sekarang memang sih jaga daya tahan tubuh ya, utamanya makan terutama happy. Hah, bahagia selalu ya. Ya Kita selalu dokter bahagia Eka selalu. kali ini ya. Dok, kalau vaksin ini sendiri medianya pakai apa aja sih kalau diberikan tuh? Medianya seperti apa sebetulnya? Untuk vaksin COVID biasanya di sel inang. Sel inang tuh mikroorganisme juga, sel hidup juga, tapi yang tidak begitu patogen, tidak begitu bahaya gitu ya. Seperti ragi atau E. coli biasanya gitu ya. Oke. Kalau untuk bakteri kayak TBC, kan kita juga TBC nomor 3 loh di dunia gitu kan. Tapi kenapa sih kita nggak begitu takut, nggak kayak COVID ya? Karena dari kecil setiap bayi 1 bulan pasti sudah diimunisasi. Makanya pentingnya itulah si vaksin itu. Jadi Baik, kita ya. tidak worry, Jadi tidak jangan khawatir. lewatkan memang ibaratnya ketika memang Anda punya anak begitu ya, baru lahir, anjuran dari dokter, kemudian juga atau mungkin dari bidan begitu ya, Iya. Dok ya. Itu kan memang ada tahapan-tahapannya sendiri. Iya, Nah, pentingnya tuh saat ini ketika udah besar ya, Dok Iya, ya. gitu. Jadi bukan pada saat kecil memang enggak, akan ada juga yang anti Iya sebetulnya, Dok ya, untuk betul vaksin ya. atau imunisasi Sayang itu sekali sendiri. sih ya kalau polisi punya pemikiran kayak gitu, justru jadinya was-was gitu kan, karena negara Dampaknya tuh di kemudian hari ketika betul Betul, kemudian hari, karena biasanya penyakit-penyakit ini penyakit yang menular, kemudian penularannya juga droplet gitu kan, bisa dengan berjabat tangan, kita nggak pernah tahu ya. Betul, betul. Gitu. Mungkin saat kita sehat, daya tahan tubuh kuat nggak masalah, tapi saat kita lagi habis capek, misalnya gitu ada acara, kondangan, pulang malam gitu kan, belum makan, lupa makan, bisa jadi kena. Tapi kalau kita sudah imunisasi, sudah divaksin, minimal ada tameng lah tadi yang pertama, kalaupun misalnya kita lagi drop, ya gejalanya ringan saja gitu itu ya. Jadi tidak ada gejala tambahan atau juga Betul. mungkin sakitnya makin parah. Nah, kalau misalnya itu sudah divaksin nih, Dok, gejala apa yang dirasakan, kemudian bekerjanya itu seperti apa sih dalam tubuh kita, dan prosesnya itu dalam tahap berapa lama sebetulnya untuk bisa daya tahan tubuh kita itu betul-betul siap? Biasanya setelah divaksin itu rentan 24 sampai 48 jam ada gejala seperti demam, pegel-pegel, biasanya gitu kan. Tapi tidak setiap orang, tergantung daya tahan tubuh setiap orang itu. itu Kalau tadi misalnya ya. kuat, ada juga yang dia nggak ngerasa apa-apa. Ada juga yang langsung demam, pegel-pegel, lapar melulu katanya gitu ya, gitu. Itu ya, jadi Betul. memang efek atau cara kerjanya pun tidak semua Jadi orang tubuh bisa merespon ya, tidak tubuh bisa merespon. digeneralisasikan gitu ya, Dok Betul, ya. ya, Betul nggak bisa Jadi beda-beda. digeneralisasi. Oleh karena itu, makanya kenapa ada penelitian yang biasanya 12 bulan sampai 18 bulan itu untuk melihat itu berapa persen sih gejala orang yang ada demamnya, berapa persen sih ada yang nggak bergejala kayak gitu. Nah, saya penasaran bicara mengenai demam, Dok. Itu kan memang yang sekarang itu sering dicek gitu ya, suhu tubuh tuh 37,5 itu sudah dikatakan demam begitu ya, Dok ya. Kalau misalnya orang tuh tiap orang seperti itu, atau misalnya dia sebetulnya 37,5 ada yang tidak merasakan demam dan sebagainya, beda-beda kah atau memang itu suhu tubuh memang pada umumnya Sebetulnya seperti kalau itu? dari literatur sih ya, demamnya itu 38 derajat Celcius ya. Tapi mungkin karena parno itu ya, jadi 37 juga udah stop gitu ya, nggak bisa masuk ke tempat. 37,5 tuh katanya udah suhu tubuh tuh pokoknya nggak bisa masuk Nggak ke bisa satu tempat masuk dan ke suatu sebagainya. tempat gitu kan. Nah terus tapi kalau misalnya kita nggak di mobil nih, nggak pakai AC, suhu tubuh kita naik kan? Naik. Nah jadi kita tunggu dulu gitu sebentar. Kalau ya. demam ya nggak akan turun-turun dia kalau memang betul sakit. Betul Iya. ya. Dan gitu, Dok, kita akan lanjut lagi sesaat jeda berikut. Tentunya kita masih banyak pertanyaan mengenai vaksin nih ke Dr. Eka, tapi jangan khawatir, kita akan kembali sesaat jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Inspirasi Sehat kali ini bersama Dr. Eka Lestari Kurnia. Ya,
Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Inspirasi Sehat. Kali ini saya bersama Dr. Eka Lestari gitu ya. Kita masih bahas mengenai vaksin dan juga manfaatnya, Dok ya. Jadi tadi sudah di segmen itu sudah banyak menjelaskan mengenai vaksin dan juga ada beberapa hal yang memang harus perhatikan gitu ya. Karena memang setiap orang itu punya daya tahan tubuh yang berbeda. Kemudian ketika divaksin juga tentunya ada tahapan-tahapan yang berbeda pula yang harus diketahui begitu, Dok. Nah, Dok, sebetulnya kalau untuk ibu hamil sendiri, apakah aman gitu vaksin atau memang sebetulnya sebelum memang kita mau ibaratnya merencanakan program kehamilan terus divaksin dulu seperti apa? Ya betul. Untuk ibu hamil, terutama itu vaksin tetek biasanya beberapa kali diulang dari sebelum hamil, dari persiapan hamil tuh rencana hamil kita sudah vaksin, nanti setelah hamil divaksin. Untuk vaksin-vaksin yang lain justru tidak boleh gitu, hanya vaksin itu saja biasanya. HPV dengan tetek yang lainnya nggak boleh karena bisa menimbulkan kecacatan gitu ya. untuk bayinya. Jadi jauh sebelum memang program kehamilan itu sendiri ya, Dok ya. Nah, kalau tadi hamil, kemudian kan sekarang yang memang banyak orang takutkan tuh parno tuh flu ya, Dok ya. Nah, vaksin seperti apakah gitu untuk flu atau kok memang ada khusus atau seperti apa sebetulnya? Sebetulnya sebelum COVID ini sudah ada vaksin influenza ya, gitu. Vaksin influenza ini sudah dijual bebas, banyak orang juga yang biasanya mau pergi ke luar negeri itu divaksin influenza karena negara tertentu mensyaratkan itu harus sudah ada di dalam paspornya gitu ya, gitu. Cuman strainnya kan berbeda ya, COVID yang sekarang dengan influenza. Zaman dulu ada MERS, kemudian ada SARS, sekarang ini COVID tuh sebetulnya masuknya ke dalam SARS-2 gitu kan. Otomatis vaksinnya juga berbeda, makanya dibuatlah semua negara-negara berlomba-lomba kan. Mungkin Cina yang duluan karena awalnya dari sana ya, dari mereka jadi gitu lebih kan. dulu juga. Ya lebih dulu gitu. Untuk memproteksi negaranya betul. Jadi setiap orang berlomba untuk memproteksi warga negaranya masing-masing gitu kan. Nah, kalau untuk vaksin diberikan untuk penyakit menular itu sendiri tadi kan memang berbeda-beda. Nah, kalau selain COVID misalnya, Dok, ada penyakit menular lainnya kayak TBC misalnya gitu ya. Itu juga seperti apa sih ibaratnya cara kerja vaksinnya sendiri? Cara kerjanya sih relatif sama ya, relatif sama. Mikroorganisme, antigennya masuk, ada yang dilemahkan, ada yang sudah mati atau bagian dari mikroorganisme tersebut disuntikan atau bisa dalam bentuk cairan gitu. Ada polio tuh bentuk cairan anak-anak SD itu kan ya. Ada bentuk vitamin A gitu kan ya. Nanti tubuh merespon supaya tubuh membentuk antibodi. Ibaratnya punya tentaranya lah, punya tamengnya gitu kan ya, gitu. Seperti itu sih kalau sistem kerjanya mirip-mirip. Cuman yang dimasukkan vaksinnya itu berbeda sesuai dengan keinginan. Penyakit apa ini yang mau kita hindari? Karena rata-rata semua penyakitnya menular. TBC menular. TBC juga kan itu bakteri loh gitu kan. Kalau itu virus juga bahaya ya, betul, justru lebih bahaya karena TBC itu bakteri, ya, betul, itu juga mematikan gitu kan. Cuman tidak secepat COVID-19. Kenapa disebut SARS-2? Karena lebih cepat dari SARS yang pertama. Jadi gejalanya menularnya itu cepat sekali dan menimbulkan kematiannya juga secepat itu gitu. Jadi itu yang mungkin bikin mengerikan ya, terutama untuk yang penderita yang memiliki komorbid atau penyakit yang lain. Tapi kalau misalnya kita tapi kalau kita sehat malah nggak ada gejala gitu. Itulah uniknya ya. Itu dia ya. Gitu, Dok. Nah, kalau untuk vaksin ini sendiri apakah aman bagi bagi orang yang punya penyakit tertentu gitu, Dok? Kadang kan ada misalnya malah jadi parah nih, makin parah nih kalau misalnya dikasih vaksin ini makin parah gitu, Dok. Iya, mungkin karena ketakutan komorbid yang diabetes atau hipertensi gitu ya. Nanti saya kalau divaksin malah jadi tambah sakit nggak? Karena dilihat di berita nih, karena dia punya hipertensi atau diabetes malah jatuhnya jadi buruk, harus pakai ventilator, hilang kesadaran sampai akhirnya meninggal. Wah, ternyata tidak seperti itu gitu ya. Yang penting dalam keadaan sehat. Meskipun kita punya hipertensi, meskipun kita punya diabetes, tapi kitanya sehat, nggak ada gejala, nggak ada demam, nggak terasa apapun, kita bisa divaksin. Jadi nggak usah takut gitu kan ya. Tapi kalau kita lagi demam, meskipun nggak punya penyakit hipertensi atau diabetes, tapi kita lagi demam, sebaiknya ditunda dulu sampai sehat. Atau lagi mencret nih gitu ya, gitu. Ditunda dulu deh beberapa hari sampai sehat betul. Udah sehat baru kita vaksin. Justru memang pada saat kita kondisi tubuhnya lagi fit dan juga aman ya, Dok ya, tidak dalam kondisi yang memang tubuhnya memang lagi bereaksi gitu ya. Gitu. Karena kan kita mau merangsang nih tubuh kita untuk melawan supaya punya tentaranya tadi si antibodi itu bisa melawan. Karena yang kita masukin kan
penyakit ya, betul. gitu meskipun sudah dilemahkan gitu. Bicara mengenai vaksin, ada juga vaksin hepatitis B yang tadi dokter juga sampaikan begitu ya. Nah, saat ini mungkin vaksin hepatitis B ini sendiri di kalangan masyarakat tentunya ada pro dan juga kontra. Dikasih ke balita misalnya gitu ya, ada yang memang dikasih, kemudian ada memang yang mempercayai bahwa itu tuh tidak benar gitu divaksin. Menurut dari kacamata kedokteran sebetulnya seperti apa dan efek jangka panjangnya seperti apa sih, Dok? Hepatitis B itu sebetulnya penularannya lewat darah atau cairan tubuh ya, atau seksualitas gitu ya. Efeknya nanti mungkin karena divaksin di saat kecil, dia diulang beberapa kali, saat bayi 3 kali, kemudian nanti diulang umur 1,5 tahun, ada yang sudah dewasa diulang lagi ya, gitu. Tapi kan bahaya tuh hepatitis B itu. Hepatitis B ini bisa menyebabkan kanker gitu dan menyebabkan kematian. Inilah manfaatnya. Maksudnya kita untuk mencegah kecacatan, mencegah kematian, hal-hal yang kita tidak inginkan lah gitu. Tiba-tiba menikah udah besar nih, menikah nggak tahu pasangannya punya hepatitis misalnya, atau dari drugs itu loh ya, suntik-suntik itu, nah itu bisa penularan hepatitis B. Dan langsung kebanyakan itu menyebabkan kanker, ujungnya ya kematian. Baik, ya. Pemirsa di rumah, seperti apa sih vaksin, cara kerjanya dan manfaatnya ternyata luar biasa gitu ya, Dok ya, yang tentunya harus diketahui. Masih banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan sama dokter sebetulnya gitu ya, tapi kita akan jeda dulu. Usai jeda pariwara berikut tentunya kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam program Inspirasi Sehat bersama Dr. Eka Lestari. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program Inspirasi Sehat. Kali ini bersama Dr. Eka Lestari Kurnia, MMRS ya, Dok ya, lengkap sekali saya sebutkan, Dok. Tadi kita banyak sekali membahas mengenai vaksin, manfaat, kemudian juga cara kerjanya, sudah ada berapa banyak vaksin yang memang itu berbeda-beda jenisnya, diterapkan ke setiap orang juga cara kerjanya dan juga daya imunitasnya juga berbeda begitu ya, Dok ya. Nah, kalau di segmen 3 ini memang kita sedikit bahas mengenai hal yang penting banget sekarang kita perhatikan gitu ya, Dok ya. Nah, sebetulnya kalau vaksin ini sendiri di dunia begitu ya, ada jenis tersendiri, beda-bedakah atau sesuai dengan iklim sebetulnya? Kayak di kita kan memang cuacanya agak sedikit tropis misalnya gitu ya. Kalau di negara lain mungkin ada cuaca yang memang ada salju, ada musim kemaraunya panjang, musim gugur dan sebagainya. Nah, ketika diterapkan ke beberapa negara, cara kerjanya atau juga mungkin bahannya sendiri berbeda-beda atau seperti apa, dokter? Ya berbeda dengan tergantung penyakitnya. Kita kan negara tropis nih, tropis UTBC itu sangat subur gitu ya. Kemudian penyakit-penyakit virus seperti campak, rubella, measles gitu ya, itu subur dan penularannya cuman ketemu langsung aja, kontak gitu ya. Sedangkan negara kita kan orangnya jumlahnya banyak sekali. Sedangkan di negara lain biasanya penyakitnya berbeda. Mereka lebih banyak ke hepatitis seperti itu ya untuk di negara-negara Eropa gitu kan. Mungkin kalau kita kan punya program nih, pemerintah nih sampai usia 9, di bawah 1 tahun lah ya. 1 tahun itu ada imunisasi dasar lengkap. Nanti ada imunisasi tambahan sampai usia 2 tahun. Tiap negara pasti berbeda-beda gitu kan, berbeda-beda formulasinya tergantung dari iklim dan cuaca tadi, karena penyakitnya pun pasti akan berbeda. Betul, itu tadi ya. Nah, dokter, kalau sekarang bicara mengenai COVID-19 begitu ya, ada vaksin merah putih, kemudian juga ada vaksin AstraZeneca. Itu sebetulnya apa sih, Dok? 2 vaksin berbeda, cara kerjanya berbedakah? Atau memang sebetulnya sama tapi hanya namanya saja yang berbeda gitu, Dok? Sebetulnya vaksinnya sama untuk COVID-19 juga. Disebut vaksin merah putih karena yang mengembangkannya kita ya, jadi plat merah negara kita sendiri, cinta produk dalam negeri gitu kan ya. Kenapa ada AstraZeneca? Oh, ini yang bikin perusahaan ini ya, jadi dia yang punya modal, dia yang sahamnya dari perusahaan ini gitu. Tapi ujung-ujungnya sih untuk COVID juga. Cuman berbeda-beda ya, tiap negara pun berbeda-beda dengan perusahaan mikroorganisme yang berbeda-beda. Ada yang diambil mikroorganismenya itu, diambilnya tuh ada yang masih hidup dilemahkan, ada yang dimatikan karena mencari efek samping yang seminimal mungkin, tapi secepat mungkin gitu loh, si antibodinya ini, si tentara itu cepat
kebal gitu kan. Jadi dicarilah semua ilmuwan-ilmuwan ini sedang berlomba-lomba mencari rekombinan protein mana nih yang paling bagus gitu dan paling efektif gitu. Bisa berapa lama sih dok tahapannya? Apakah masih panjang begitu kita masih menunggu atau sebetulnya sekarang tuh udah mau final gitu dok? Mungkin ada sedikit bocoran atau mungkin dokter Mungkin untuk negara-negara tertentu sudah final. Mereka juga kan udah jualan tuh, sudah menawarkan ke negara kita kan gitu kan. Tapi kan negara kita pengennya bikin sendiri dong gitu kan, karena dengan jumlah penduduk yang banyak, kemudian harganya tidak murah ya gitu. Tapi itu dia, karena penelitiannya butuh lama. Sedangkan ini supaya tidak mewabah, mungkin negara punya kebijakan tersendiri. Kita beli dulu, beli sebagian, terus kita kembang biakan di negara kita, terus kita sebarkan. Mungkin untuk suatu saat ke depan kita akan bikin, karena biasanya untuk mengeradikasi suatu penyakit itu tidak butuh waktu 10-20 tahun. Zaman dulu campak itu bisa sampai 200 tahun loh, gitu. Penelitiannya panjang, sampai sama sekali tidak ada di dunia, gitu. Tapi vaksinnya tetap dijalankan. Jadi tetap bersabar dan utamanya mungkin Anda tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Betul sekali. Itu yang utamanya juga Anda harus bisa menjaga diri Anda dari lingkungan Anda dengan menerapkan 3M tadi. Betul. Tentunya mencuci tangan, menggunakan masker, dan juga menjaga jarak aman Anda. Dok, kalau bicara mengenai penyakit yang saat ini menular COVID-19 begitu ya, di mana-mana, ada hal yang mungkin yang ingin dokter sampaikan sebetulnya ke masyarakat yang paling penting banget yang harus diperhatikan itu apa sebetulnya? Apakah makanan juga memang berpengaruh? Itu mempengaruhi misalnya kita makan makanan tertentu, tiba-tiba dalam satu kondisi memang drop dan sebagainya. Atau seperti apa sebetulnya? Kalau saran saya sih sebagai dokter ya, untuk menghadapi era pandemi ini, terutama untuk COVID-19, kebersihan diri. Kalau orang Islam kan wudhu ya, kita kan cuci hidung juga ya. Selain 3M jelas itu sih ya, itu kan protokol kesehatan. Usahakan semua sampai anak kecil, anak-anak kita ajarkan untuk cuci tangan pakai sabun, selalu pakai sabun, menggunakan masker, keluar rumah tuh menggunakan masker, dan jaga jarak, jangan berangkul-angkulan meskipun itu saudara gitu kan ya, karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Dan dokter, terima kasih luar biasa sudah hadir pada kesempatan hari ini berbagi informasi. Jadi kita membuka wawasan kita agar kita lebih tahu mengenai vaksin, kemudian juga cara yang tepat untuk bisa menjaga diri kita, utamanya di tengah pandemi saat ini, agar kita tetap tetap bisa menjaga diri, kemudian juga terhindar dari COVID-19 gitu ya dok ya. Dokter Eka, terima kasih. Sama-sama. Saya juga ingin ucapkan terima kasih kepada pemirsa PJTV sudah menyaksikan kami selama 30 menit ke belakang. Tentunya tetap jaga kesehatan Anda, jaga diri Anda baik-baik. Akhir kata saya Ganjar Pamungkas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini dipersembahkan oleh vaksinasi adalah cara aman melatih tubuh melawan virus dan bakteri. Vaksinasi lindungi diri, lindungi negeri.